Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Fakaifa mongko hale kaya apa ay halul kufar. Idza ji'na nalikane nekano ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekano bi syahidin lan syahid. Ya syahadu alaiha bi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat bi amaliha kan amali umat wa wa te syahid nabiuha iku nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikatakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekano syahid dan khalid dadi saksi. Yang dino kiamat itu kabeh nabi jadi saksi atas umat kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah. Ini itu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bin kulli umatin bisyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane syahid. Yawat di sana. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul ing rasul. Seneng lautu sawa bihimul ardi lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafru apa al-ardi di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah wong kafir sampai seneng umpama bumi diratakno artine ndekne dadi turab di ayaku turaban mislah saya kepengin dadi ora dadi siapa-siapa wala yaktumuna wa haditha lan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah ing Allah hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu bi'ilmin sing iman la taqrabu sholat aja margi sira salat ing salat. Wa antum khali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku nakang ngucap sira kabeh. Wala junuban lan ora oleh salat khali dalam keadaan junub. Illa akhiri sabidin kecuali sekedar ngeliwati dalam hatta tastasibu sehingga akhir sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe kumardo iku loro ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sang sirakabe mlaku iki saking nggon ngising nggon Thailand kok nggon niku buangan nih awala mas tung to gepok sira Anisa ing wadon. Termasuk sing batal wudu niku gepok wong wadon. Di sangka tempat gerak, sangka tempat WC, sangka WC utawi gepok wong wadon. Wa fi qira'atin nang dalem qira'ah bila alifin kana mu alif. Aulamat tumun nisa. Wa qila rubate dua-duane qira'ah iku di makna lam sila ke maknane gepok. Bahwa telamsu al-jasudinya itu gepok pelantangan menyentuh. Olah dawuh nahu ing lamsu di mana jadi sapa Ibnu Umar. Tidak cara mazhab Ibnu Umar. Walaihi lan ngatasi mazhab Ibnu Umar asal fi'u Imam Syafi'i. Sekedar tersentuh menyentuh itu batal. Nggih. Wa ulhiqa bihi al-jasad bi badillah. Wa uhikolan dan pada nabi lan al-jasudiyah apa al-jasud gepok menyentuh tiba-tiba saraf lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa an Ibnu Abbas lan sang Ibnu Abbas juga te alam surat jima. Mane fanatik mantap nomor-nomor dadi dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat wis salat masal gak jima gak batal wudune. Lha memang mboten napa-napa. Kotoro tak pas khasnya khas gitu. Ane kula bolak-balik ngomong, santri udah bagire kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih ku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudune. Wong sugih ora rasane angel tawaf tengkak. Angel barang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu lah setiap saat wudune batal lak kangelan boleh.
Iku intine kon lare santri tambah kere, tambah seneng mazhab fanatik, kok ora rasane to. Wah. Jadi haji-haji aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngaji-ngaji mesti takok pundi Bandung mriko lanang wedok kempang nak ngangge mazhab Syafi'i ra kangelan. Cara kere seneng mazhab Syafi'i, ora probleme, ora tau kaji. Jadi bulan balik tak eleng no madun Mustafa itu agama ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi sekutu ngono. Pondok sareng sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri kesemper. Gak sadar. Jadi memang beda tuh. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya harus jumlahnya sekian saya. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat bodoh gede kok agak orang larat jadi tarik dari ya. Paham ini benar Ramadan supaya. Jadi memang masalahnya menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat nih. Ini kayak wudu. Kayak gak tahu janggal, lanang wedok batal. Tapi tak kau ngomong sing tahu haji. Tak janggal dengan tapi Imam. Tapi ibu merugakno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i amal wudu mau. Paham ya? Jadi hukum ya. Akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ngene iki. Sing batal itu sing menyentuh, sing disentuh gak batal. Di asal kita ada niat nyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awal amat komunitas atau kamu menyentuh perempuan berarti sing dihukumi batal sing menyentuh sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor masuk ratu janggal itu ratu kaji. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Belum tahu janggal rasanya nak rutin lagi bodoh gede. Ini. Falam tajidu ma'an. Mongko ora nemu sira makane ben. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibani, fataya mamungko taya mumpo sira kabeh. Soidan ing lebu iban kang suci. Jadi ketika sanduk banyu tayamum ning soidan to iban. Pokoke tak nyati ngaji pergi. Turoban tohirun fadribuki berbadan. Tapi ngoten sami mawon ning era modern madun gak janggal turok, pancen kere kon janggal turok. Tapi wong sing haji ya janggal. Mosok ning pesawat kok nganggo napa? Turok. Diamuk sampe awak pesawat sampe pramugari ini. Wani ke haji wong 9 jam ning pesawat. Nggih mboten, ning Indonesia sangat. Sampe nganggo turok iso iwak akeh. Wong pada ayu-ayu madun ke lugu buka turok ning pesawat. Mulane fatawane seseh saniki kuwata. Aku tayang saniki mulai sing nganggo kabin pesawat sampai sing nganggo kursi duduk pesawat pun kuwata. Ya mergo iku mau. Fakih nganggo turap sing ra janggal madun sofa kere-kere. Aku sugih iki janggal. Momane suasanane haji iku. Lakono wong haji. Agam nang haji ceritane saya monggo. Kira tahu tak kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener, aku rasa semua nggak santri punya kata-kata itu. Kita ini gak sekedar ilmu fikih, takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak krono kitab, karena mereka tidak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau kulo misalnya santri sarang mau sakit mau kitab kan gampang. Nak mau haji wudhunya nggak, kan dijawab tuh. Ambek saya siapa fatwanya gini kan gampang tuh orang haji kan banyak tuh misalnya sampai tak ngomong haji yang sampai kenali orang modelnya saiki ketika tawaf lanang itu kumpul ya kan kamu nggak perlu baca takbir ya pokoknya ini pokoknya ini kan anut berita yang di sana anut keputusan ulama tako bagian ilmu nyebut tako. Kulon kan baca fatwa Syekh Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia ya tidak pernah ngerti Syekh Ismail siapa, Syekh Yasin, Syekh Isan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama Sunni itu cenderung tidak boleh, tetap harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai baju.
Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham betul? Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jin suturah, jadi kayak tembok kayak apa itu jin suturah, jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulimana data fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu itu tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Sehingga lebih murah, lebih ringan. Nah turab Pak, lebih kiwang ada sama yang pesawat. Pakok nih, muka oleh santri sombong dusun. Khusuk ada sampean, orang lain sombong, orang takut sombong. Paham ya? Jadi haji itu sudah mengalami masalah begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina Jadid, Mina Qadim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing Qadim. Madura nyen. Jadi ngene ya. Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja ambane sak dalan ini. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas, apa perluasan ini termasuk masjid yang digedangi Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man sholat fi masjid hadza falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa sahnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi tak jalalan ini. Ketika secara de facto nggak mungkin, nggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas, apa wukuf nih perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lalu lama si markai model Udura, rata-rata pokoknya tinggal zaman Rasulullah. Nguatat model Madun barang. Kepengen niru persisnya zaman. Tapi nanti takut tidak persis di zaman Rasulullah. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan. Itu waktunya diangkat malaikat. Padahal kasih saya kira kabeh waktu yang dijupui tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembalahannya itu. Ya diangkuti waktu, diangkuti tronton. Orang waktu silang mlebu langit itu mboten. Lah nek alamat ditampa iku watune ilang berarti kadine saya kira tampa kabeh watune sampe numpuk. Ini jangan ditronton. Makanya takok, paham dunia itu takok ke kancamu sing wis haji kan. Takok masalah. Kulo kan sering takok wis sambil putra-putra ya iki. Jadi masalah-masalah fikih ambek masalah-masalah kultus agama mitos ini banyak mulai dhisik enggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggo ukuran nafsu, nganggo ukuran hadun nafsi. Nah, nganggo ukuran hadun nafsi ini Islam ora tau jawab masalah. Misalnya ngantem dalam jumlah itu kok, waktu ku ijek ditompo ta ora. Itu berarti hadun nafsi. Ada hadun nafsi ditompo ora ini dadi susah. Gara sampean krono amruh kan pun mboten. Kulo balang krono amruh. Ora ditompo ya ora puasa. Ngono apa diperintah Allah. Kulo mau kabari pangeran salat ditolak kabeh kulo ora susah. Kulo susah arah salat mergo ora nuruti perintah pangeran. Ya sampean ngukur nek ditompo gak bisa swarga. Iku hadun nafsi. Semari kurang ajar ya, semari kayak bolak-balik mari kurang ajar itu hadun nafsi. Dadi wali. Mari kurang ajar hadun nafsi ujung-ujungnya. Mari rusak tatanan itu. Bener wong sufi, mari rusak tatanan hadun nafsi. Waduh, mari rusak tatanan hadun nafsi. Namun hadun nafsi nyaman. Misalnya Pak Galukman lamaran yang bayati. Nikah sunnatu rasulika ya Allah. Kula demi amrukan lamar. Beres kan? Wah, gak khawatir ditolak apa? Woi dia. Terus contoh gampang. Ahmadun adul roti, turun amruwa, tolak bin nafas amruwa. Orang lain nani. Mereka gak dipikir, ya aku nukang, ya adul roti, ya boleh pasir, wong ini amruwa, boleh nafas kok, ya adul uyah. Tapi nak sampai mikir hadun nafsi. Aku kiai, mantu wong keren, adul roti. Wah, sampai ngaku kurang hadun nafsi itu ruwet. Paham betul. Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad bin pakai ukuran malaikat mau. Balang jumroh waktunya kepengilan. Misalnya buka beberapa minat di zaman Rasulullah. Arafah boleh di zaman
Rasulullah. Tapi kadang menuruti hadir nafsi. Ya kan hadir orang puas, pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ. Itu bodoh ini. Padahal Allah saat ning hotel nama taku yati bukum wa jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal beung Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal macam pangeran wis tandane kurang tapi ya. Cara pangeran aku yang di cangkemmu. Jadi tok suci malah markai kan. Lah sampeyan tok ning mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra seseni pangeran, ra seseni nabi? Kulo pede mau masuk ning Indonesia atau ning Mekah kulo tetep mantep disayang Rasulullah. Kulo pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah iki pede. Oh, nanti ana kanca kula nanti mondok Mekah wis sampe takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ra iso mungkin karena kelamat. Nah cara kula, urip baru dah itu. Kita mulai sini kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu billatis sudur innallaha bikulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan bisa di pengiran. Tapi tidak boleh pengiran untuk mina dan boleh tempat paling suci. Karena di hotel berdigatan. Malah kurang ajaran cara tauhid temen. Di hotel berdigatan, pada mina nangis. Cara pengiran kurang markai. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor 1 hadir nafsi itu. Mau hadir nafsi. Mulai semua nomor 3 itu hadir nafsi. Mulai cara pengiran itu pokoknya menyangkut haji ya cara pengiran ya. Jadi kalau mau adim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu artinya takwa. Fadkurullah kadzikrikum abaakum aw sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Oh, ingat hadir nafsi. Jadi haji yang mesti ngoten, labbaik wa labbaik la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadir nafsi mau standar ideal. Mau itu berapa yang diusir polisi? Kalau Kiai Memon cerita itu hampir berapa persen diusir polisi. Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Misalnya mina yang mina yang kodim, nggak mina yang muasa yang jadi. Arafah yang ngoten. Keyakinannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Ya, tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh, malah nak kadang haji sing kiye-kiye di so fanatik. Wah, aku bisa ning jaba Arafah, aku kan ning jero bagane ra karuan. Lan kula semeneng, bareng ana peristiwa wong pinggire Ka'bah buangga. Jebule Soeharto kroni-kroni ini yo haji malam mlebu Ka'bah. Ukuran soleh kiai Ka'bah kalah soleh mbek Soeharto. Sak top-top kiai paling parek Ka'bah. Soeharto mlebu Ka'bah. Cara ukuran fisik dike ukuran. Ala kula lagi guyonan. Lama-lama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Kagak ukuran. Jadi intinya Islam itu ya nih kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah, krana amruh nyaman sampean. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah, sampe nang Mekah ya be Allah be Rasulullah, sampe nang bumi dhewe ya be Allah be Rasulullah kan nyaman. Wah, bos sampean sok khusuk sok bener dhewe muarka ini. Muarka itu kan, ngomong soal rata-rata marka ikut kan itu tadi terlanjur punya standar kesalahan. Mulai Allah sering mengingatkan, dari pengiran juga lucu mas Bro. Justru sering diingatkan itu ngomong soal. Kalau tujaku anjakum gua alamu bimanit, tak kau itu josok suci. Allah yang beritahu ngomong bimanit. Bukan soal itu mau terlanjur di standar kesalahan. Tapi kok madun itu ngerti. Hasil nabi lah asalukum alaihi ajro. Baru kiai kok tengah jual duit, jual kan kiai kok jual duit. Waduh. Dia kerungu, misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama welek atau babal maro rokiai ketuan bupati. Jadi untuk ya mau itu untuk karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat ini. Dan aku sing bodoh saya ubuk ini umat saya itu sopo sing rumah, kue sing rumah, saya orang sing idolakno kue. Mikir nganti kiai itu jatuh terus bodoh saya bubar umatnya Nabi saya gak duit gak semah balik dengan aku orang muntapi mereka ada tertarik sama saya sama anakku yang tertarik lalu pikir ngono lagi sadar oh iya saya tidak siapa-siapa dalam proses berislam bertaklum itu nih sadar matur Mustafa aku enggak henti-hentinya saya betul saya kalau ngomong gini terus terang
sama orang-orang yang gedeng kiai maupun nopo gedeng Barwani itu mesti saya begitu. Saya bukan bela dia besar, enggak. Saya biasa tidak cocok dengan mereka. Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang dia besar ya oke. Misalnya tri di kelompok tani pekerja. Artinya enak gue gedeng oke. Misalnya rata secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja mati kerja. Sisa ilmu santri gue ngadili kiai nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa ilmu santri yang menjadi berbalik kiai oleh jalur dua kiai oleh para jabat. Sisa ilmu yang musuh itu gue ngadili kiai. Ya saya kira tidak cinta senang ada duit. Kan boleh, saya musuh cici ayo gue sudah nih uang. Sementara hidup harian gue mikir anak bucu, gue mikir apa? Kan gue tenasih. Paham betul paham. Jadi ini masalah umat Islam itu di sini nih. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, yang kecil ribet berhenti. Nanti nggak terapek tapi waktu bakatannya MM-an, santri ini bakat ngeritisi. Ya orang ini punya rasa sambung kan. Jadi masalah kita paham dulu. Tobat. Gue rasa tobat wedi aku wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film nih pengiran. Menu tak tahu pengiran. Gue udah gede sing di pondok. Ibu ngurmat umatku sing mari jemaah aku. Saya lelai di pondok marahi wong sholat sampai wong bisa maca kitab. Lah gue sapi-api paling untuk komprominan mertua itu sopen lah. Lalu kata Said itu pada saat diceritakan dia membentuk Said itu banyak yang di ini ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu pesan dengan Said kamu ini sama kiai Jawa harus baik. Karena aguriati verdi Jawa mutasiro. Mereka anak turunku ning Jawa itu ada. Lan umatku sing umat Islam ning Jawa itu ada. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temui itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik agama peduli sekali. Ya iya dong, Kang Madun kan pikirin ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Ki Jawa itu dapat apa? Kemudian gila-gila kematian tidak dapat apa, tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi sekali. Ulama yang betul gaji di Indonesia mau, terus Malaysia kan digaji. Muadzin di Malaysia naik BMB betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya digaji hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit padahal saat itu orang yang banget. 4.000 ringgit. Mungkin sekitar 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah ulama Indonesia gak digaji, terus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Kok gak Nabi haru gitu. Jadi uang orang kok kayak itu udah dapat berapa direwangi gitu. Dan hiburan titik pilkada komentari macam-macam. Padahal paling kok 1 juta loh di Wonosobo. Paling tarifnya bener. Kok ada drengkeni ngono lho. Iya, om untuk itu ada saya kan buat drengkeni kan ngono nang gitu. Dulu so tenang gitu. Apa ini? Tunggal panitia. Tuh so. Orang orang itu duduk begini ini, pengiran mawon, sudah betul. Wah apa tuh duduk begini? Betul mana apa? Ya, ya menuso khawatir. Ya udah lah pengiran aku. Balam tadi itu man, paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Begitu juga sama Mina Jadid, Mina Kodim, terus tayamum itu pakai turab apa benda. Itu masalah-masalah yang berat. Soalnya terus ada saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern ini. Sama Rabitatul Ulama Islami juga bikin fatwa itu. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umumnya sudah. Tapi sebenarnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bahas masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dia berarti kok musuh-musuh melarat lah sombong.
Sebetulnya mudah Mustafa kayak Pak Adin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa yang kita kenal, ditetir kenal saja. Kalau waktunya kita kenal Rumanto, nanti ada Pak Irfan. Terus sak bodoh-bodoh yang haji kan ngerti, cuma sholat model kono ini, kayak mau model kono ini. Tapi kita tidak mau tanya, paham itu Pak? Ya karena izin aja. Orang ngalim tak kok. Pikiran ini kan ada urusan alim, masalah mati iya itu ada urusan alim. Kan bukan cerita anak dong. Baru di bro piye. Terus model neng pesawat tangan jam sholatnya piye kan nggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le. Akhirnya nih santri itu mahal. Pulau betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Kamil, Gus Yopur, selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tapi tidak sampai nusu bombong model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala zikri, cara Quran yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah dikit gampang, sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Kulun muyasar, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Betul, Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah sekali kan ngekes. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memun, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Makmur memenang. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Ciscis. Yang gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal-hal yang mestinya gampang dia gawe aneh. Muni sungkan, jujuran piye cerita meluk piye jujuran untuk ingin. Gampang, kalau angkatan periode mu ya akeh Gus yang tanya diskusi, silatur. Gampang kan? Ibu ke kumal, repot kan? Model madun mboten derek-derek. Tak kok perkembangan Islam ini mboten derek-derek. Cangkemmu. Lah kok derek komentar ora dipikir. Ora derek-derek komentator tau kan? Kudu tobat nganti kudu tobat. Busuk nanti. Omongan tok lho. Pahit ora pahit. Timbang itu bener-bener rokok malah aku sakake. Komentar gak anyar. Kecil. Punya kecil kan. Enggak tahu kita rusak. Tahu kita rusak. Kecil itu. Paham ya? Jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini Mbak Lukman ini punya fatanya saya Ismail. Jadi kalau sampean tanya fotokopi. Nanti misalnya ada Gus Butuh jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jujuran Butuh jaluk no Mbak Lukman. Aku ikut yang dulu, gampang. Udah paling gampang. Mari kumpul santri itu kumpul. Saya itu pernah ya usul sama Gus Kamil, Gus supaya ilmu itu murah. Mbak Ma'arif itu kumpulkan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik. Baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Arab-Saudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sampai isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya Sayyid Muhammad ngadepi Mina Jadid, Mina Qadir. Satu Arafah Jadid, Arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Bisa pun juga gitu usul saya. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau semari larang yang mau Ahmadun sombong, Mustafa sombong, ya begitu loh. Tak boleh mantau. Misalnya tentang haji iya, tak aku kira tak haji, ya tak apa enggak apa ilmu kan enggak butuh dari zaman haji kan. Kejanggalan tentang haji. Gampang kan sebetulnya. Ini nomor gampang ya teman-teman. Mbak Tim Haris Maningono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan untuk ngomong misalnya. Misalnya Mbak Mukit itu sungkan anaknya. Saya sama, sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran makanya ngendikannya pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mereka Allah aku kirim seorang rasul. Mungkin ya benar alasan kalau sampai berkenal pulau kenal Kiai Memun. Berarti sampai Kiai Memun mau lewat pulau tak? Kiai Memun sudah Mekah mungkin tidak gampang. Mas Pur kenal Bali Maksum kenal pangeran katanya. Jadi Mbak Pur untuk pengiran harus gak usah lihat Bali. Nah pengiran kesana mana lagi? Gak usah lihat. Lagi Bali kenal pengiran aja. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu ya itu tadi. Kumpul ini, kumpul orang belum takut. Terus orang nggak mau balik kemana? Santri buku melingkas minggu orang muati. Wis kowe kumpul kowe mau takok. Kowe kan wis suwi jaga sistem pendidikan jejeran rukem to rakyat, tapi jenenge takok wis terkait itu gak gelem gitu. Tertutup, Pak.
Padahal muda kan, jiran itu siapa kan muda. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita tidak tanya tetap ngerasani, paham? Pondok duit dok, sebenarnya warang kita tetap ngerasani itu. Jadi harusnya Mas Bro dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang NU sistem komando. Lah betul mudah seperti Mas Bro. Pondok Tegalrejo terkenal salah mutu, mangane bosok gur istiqlal. Mbak Mas Bro kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Tegalrejo Gusmo kan akrabnya Bang Mun. Artinya ngajar ilmu yang mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka ada orang matre kan. Sampai tuan tak jam enggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampean markai kumel. Melingkas itu, kumel lah pokoknya kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Baru sama takok iki sing urip malah takok sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dumane orang mustajab kok pangeran ganggu senati kok pengarane. Wih kan ora bener. Makanya saya itu protes lho. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Dunia itu enggak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim pancen tertentu ya, hanya orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin enggak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya, misalnya kasus-kasus mina jadi mina kodim sampai kasus itu tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Oh nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tayamum ngikut. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah, kita akan tahu akad nikah kayak begitu, hukum nikah ya kayak itu. Jadi saya musyahadah kan Pak Aden itu musyahadah. Sampai misalnya mondok teng Purworejo sama. Purworejo kiai ini sampean, malah kiai ini sampean ada kenal Pak Tafur Mudi. Purworejo muridnya saya. Kan gampang kan parah kan. Apa lewat dari Romanto Sarojo Muniro. Kiai Rodan ini. Jadi dosa tenan. Kok Mustafa Ahmad itu dosa. Udah dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah Mas Bro, udah kumel udah ruwet. Ya gampang kan. Kalau Badina dikenalannya kiai gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap merumah mantu nih rental ini Ahmadun. Ya ini mana kan dari Badina sama tuan. Nih kalau mantu butuh pewaris fakta. Jenengan paringi ilmu nih kan terus diceritain. Oh gini. Jadi Badina setengah jalan, terus aku ya terus jadi boleh, ini harus diperdayakan. Mumpung kulo cek urip, kulo elingno ini harus diperdayakan. Sake ini pun sake wong sepuh ini. Yo kata sarang ya, sampai kata saya Muhammad niku pinter mawon mengeluarkan santri sarang. Kayak maksud ini ayatnya sudah di Mekah berapa tahun. Berarti berapa ilmu yang didapatkan aku dari ayat. Meskipun maksud belum alit. Tapi paling tidak ngerti ya. Kalau tipikal kiai paling tidak satu fanatik jamaah. Ada kiai nggak fanatik jamaah tapi fanatik tahajud. Yang satu fanatik hukum halal haram. Yang satu fanatik kan tetap wonten tuh ciri khas itu. Ya nggak bapak itu orangnya longgar, guyon tapi nggak pernah ganti Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa. Kan tetap ada model tipikal-tipikalnya karakternya atau biasanya kan ada. Lah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu. Sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadu tanzil wa syahadu afalar Rasul. Mereka hanya nyekseni Rasulullah ngono to carane salat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi wong Nasrani. Ini kan hanya begitu saja. Lah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyekseni. Mana ketika Nabi ballighu anni walau ayah farud ba mubalaghin aw aminsa berita tentang aku tetap kudu mbok sampeno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyekseni rupane syahid. Limbal di syahid minggumul kok. Oh sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ora nyekseni. Jadi limbal di syahid minggumul. Oh. Paham sopan. Jadi Rasulullah gampang karepe organisasinya gampang. Ya kan jadi mudah dia memang nyekseni perilakunya ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar, Santri Anwar ketemu masuk ulo cerita tentang kan gampang limbal di syahid minggumul. Jadi mudah. Paham ya ini
cekeli tenan niku ilmu niku simbol apa-apa buku ratu sampai makin alam darfam ta monggo ngucapo sira biujuhikum kelawan wajah-wajah ira kabeh wa idikum tangan-tangan ira kabeh samsahu biujuhikum wa idikum inna wa ta'ala wa kana ana sapa wa afwan sing akeh nyepurane wa pura tur akeh nyepurane alam tarono ora ningali sira ila ladina maring akeh utu kang den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kitab yastaruna khali padha tuku sapa ladina antul lala ta ing sesatan wa itu lan ngarepno sapa ladina antan pitu ento nyesatno sira sabila ing dalem wa mau te awal ka alamu pirsa bi ade iku lan musa-musa ira kabeh pakafalan niku bisa sapa bila wa apane walian apane kesaksiane pakafalan niku apane kekasihane nyukupi hafidon pakafalan niku bisa sapa bila apa apane latiron apane nulungi minal ladina itu setengah sayang Yahudi harifuna padha misah ngubah sapa ladina hadu al kalimah ing kalim ing tema kalimat sing tengene Taurat dirubah an mawadi saking tempat semestine al kalim jadi dirubah saka tema semestine misalnya temanya tentang keunggulan Nabi Muhammad dirubah dari kekurangannya Nabi Muhammad wa yaquluna lan padha ngucap sapa ladina hadu sami'na krungu kita wa asena lan maksiati kita wasma ghairu musma' wasma lan krungu sira Muhammad ghairu musma'in khale pengurungan sing ora bener ketika Nabi dipisui ambek wong Yahudi mat pengokna tapi paling kowe salah dengar wa yaqulu lahu ra'ina lan ngucap sapa wong ra'ina ing kata ra'ina itu bahasa sing artine iku misoi wa ya kalimatu sabbin biluhatihim wa ya ra'ina ya kalimatu sabbin iku kalimah misoi biluhatihim lan lughati ya layan haling rubah ya takrifan sing rubah bi alsinati kelawan lesan-lesane ya wa ilmu boten murah piye Mas Bro kula baleni berapa ribu orang Wonokromo bantul sing roh prilakune Mbah Dim lewat tamu sing nate sowan berarti kan menjadi murah begitu juga harusnya berapa ya paham Pak ini roh prilakune Mbah Dim enggak mesti krono sowan sana kan ada di antara teman kita saudara kita guru kita sing sowan padahal di Indonesia itu kuat sekali ulama bener-bener ke Mekah puluhan tahun di Mesir puluhan dan ya kata tentang rakyat mana sampai mikir Quran ada Gus Najib misalnya tentang ulama Mesir wonten Zaki wonten Gus tapi kalau ilmu dibuat tidak mudah ini dia dipethuk ya ngelera karuan nah sing khusus wae matun kumele gak karuan kowe ora paham kumel wis nak gula kowe kayak mau katok kalau terus dari buruk kan ya taruh saja kayak kamu kan nggak menangi Mbah Hamid Pasuruan tapi gara-gara bapak kamu menangi kita dapat cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan kan menjadi murah kan ilmu tapi kapan justru kita jadi bodoh jadi gak roh-roh kok iman tenan kok iso kalau pede mawon ketemu ulama Mekah ulama Mesir kalau pede mawon karena apa ya saya dapat informasi banyak tentang mereka gitu. Masuk kuno model bekas 10 tahun kalau pede mawon bukan karena saya merasa alim ya memang kan banyak tahu lah cerita tentang sana akhirnya kan dia ngertos ada orang-orang kata saya lihat ini paling modelnya ngoten niku temati-temati kan sama kan sebetulnya ini tapi nak sampai kumel ini gimana rusak kumel susah ngulon Pak Kuat anggar ketemu Cak Anwar tak terang ilmu sing aneh sithik nguyai mboten nate ngoten ora nate apa kowe ora roh ora nate ora muah mikir dene ora nate apa kowe ora roh pasti dibater gitu iya kowe ora kenal aku lagi sadar ora nate ora roh ora roh kan dadi nah, kan haji lah, contoh paling gampang haji itu kan kok ada tapi yang haji kan maksudnya yang menang ulama-ulama arif kan gak ada jadi Nabi jambak ya, caranya koordinasi masa yang ngerti libal liho syahid mingkumpul hoik jadi santri yang ngaji, kau nyampe sing orang ngaji sehingga informasi sampai ke dalaman cukup informasi tentang Nabi cukup kesini Nabi disampaikan sing buatan saya kita kok biasanya tahu-tahu zaman Rasulullah ini pun benten aku tahu nanti hadis Rasulullah Bukhari dok ketonggo gitu. Ini kan musal-sal itu wow. Kalau ngalim gue diulang gini, mau ngalim diulang bapak saya Muhammad Sayyid Alawi, ngumpul terus.
Kan pancet oleh kasus anak saran mesti kita udah bangun Mbah Juber. Mbah Juber Bapak Fakih Mas Kumambang. Bapak Fakih Mas Kumambang muridnya Mbah Mahfud Atur Musi. Mahfud Atur Musi muridnya saya jadi Taklan sing aran Nyana. Abi Bakar Sato ya, Abi Bakar Sato. Bakar Sato sing aran Nyana. Bakar Sato muridnya saya jadi Taklan pun cepet. Rasulullah paling namun likur nomor wonten 17. Kan gampang. Kalau sampai ini sama, nanti sama tangannya salah gurumu, ini cepet Rasulullah. Dan perilaku mereka lewat sejarah itu kita tahu. Kalau Kali Jokowi kada, kalau Sunan Ampel kada, sama. Ini gara-gara kumal itu mah. Jadi dosa dan kumal itu dosa. Sekali-kali sowan saya, dia siapa yang kamu anggap alim? Alim ora kudu alim sing maca kitab bener mboten. Soale ndek kepedulian pada umat, atine apik. Takok. Kula niki waris. Waris kok kedah ilmune sempurna. Kula ora sempurna, padahal jelas waris. Waris saking sinten jenengan? Serangno jujur. Sehingga ada diskusi. Dulu zaman Rasulullah juga gitu. Jadi kalau ada sahabat yang ilmune pas-pasan nyeritakno pola Rasulullah disumpah mbek Sayyidina Ali. Bener kamu menyaksikan Rasulullah kali. Ini disumpah. Ketika memorinya baik, dianggap ilmu. Enggak usah metuki Rasulullah. Jadi merian nggih wonten tradisi sungkan Rasulullah. Jadi tidak semua isu bahwa Rasulullah ngendikan itu terus dicek langsung ke Rasulullah gitu. Makanya Sayyidina Ali piyambak sing orang parkir Rasulullah kadang roh hadis Rasulullah gitu, lewat orang. Salah contoh termudah, Sayyidina Ali itu mazza. Jadi gampang metu mati. Mati itu cairan sing dadekno najis tapi ora majibno. Nah kan wonten kuntu rajulan mazza. Fastahyaitu min Rasulillah liqurbi ibnatihi ilayya. Aku itu wong sing gampang metune mati. Aku kan gak enak takok Rasulullah wong aku mantune. Nek Sayyidina Ali antuk Fatimah. Jadi liqurbi ibnatihi ilayya. Fa amartu miktat fa ta'amah. Aku ngomong miktat, miktat takone kanjeng Nabi. Terus ini ngendikan ya silu ya karahu wa ya tawaddu. Jadi dulu itu proses transportasi ilmiah, transformasi nopo peralihan itu ya lewat saling tanya. Misalnya orang tanya Nabi sungkan, takut ngomong sahabat itu gulu-gulu, medak, takut Nabi, ini. Jangan siapa? Sungkan ya aku mantu nih. Ini mulai gimana tuh? Tidak sungkan ya aku mantu. Ya mungkin kan kayak madun, orang bajunet, orang tak ada yang ngomong dia sungkan enak, aku mertuan. Tapi yang jelas ilmu itu harus diburu, bang Mustafa. Kita mau bangun kan nggak sopan, karena kamu santrinya. Ini kan gampang lewat putrane kancam. Justru itu nanti kamu nggak punya alasan di depan Allah, punya alasan angel. Bergaul nih biasa saranane gampang. Kita mau bangun kan sungkan. Takut putrane kan nggak sungkan, bergaul angkatan misalkan. Kalau takut dia memang sungkan, kalau bisa ambil. Jika nanti ya di Allah ya guna, Allah mau kujar, di Allah ya guna, Allah nasi kujar. Sebenarnya uang udah dikujar dengan pengiran, kok ternyata ilmu dibarengi gampang. Ya gampang aja, dia besar mana nggak bisa diakses, tahu tak ada kita. Dia isopor ini bisa diakses. Berarti dari gedang di IP bauke, gimana? Bauke di anak berarti apa aneh bah? Berarti dari tanya kan dia kan gampang kan? Mau tak apa aneh? Ayo kita isopor sing tahu, misalnya bahan pasuruan. Santrinya bertebaran di mana-mana yang menyaksikan beliau. Cuma yang angel ku malam ni, ku angku. Ada angel. Lagi siapa? Baturman Hudori. Ya gampang. Mana bapak ni? Saya sungkan Baturman bukus mutri ke bukus. Teman hubungannya gampang. Namun gampang. Ngomongin anak Turki rata-rata dia anak. Kemudian ada yang dua-dua malah gampang. Tak kau bono. Gampang, intinya itu gampang. Al-minal ladina yukharrifuna al-kalima amma wadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa asma'u wa musma'in wa ra'ina la yambi al-sinatum wa ta'an. Walau anahum tasa'atun wa qalu sami'na wa ta'na wa asma'u wa durna lakana khairan. Sami'na ngrungu kita wa ta'na lan ta'at kita wa asma'. Lan ngrungu sira wa durna lan ngali sira lakana khairan. Iktina ana padali khairan apa amal kuwi walakil anak buah tapi ning lanati ing wong Yahudi sapa Allah wa taala kufri fala yuruna ila qalila mongko ra iman sapa wong Yahudi la kodan kecuali situ
Ya ayyuhalladzina amanu aminu imanu sira kabeh lan perkara najalna kang nurono kita musaddiqan halim bener lima mati. Mingkop di anak misal, dirinya yang to membusuk kita wujuhan ing wajah. Panar udah mau kembali kita kayak wujuh alat dari yang atas itu diberi wujuh. Awnal anak untung laknat kita hum ing alladzina kama laknat yang laknat kita asal seperti yang wong-wong sing duweni dina setu. Iku wong Yahudi sing dilarang berburu dina setu. Tetapi berburu ke dilaknat. Ojo sampai dilaknat koyok dilaknat ini asal sakti sing dilarang berburu dina setu. Bakalan ana apa amro ya apa keputusannya Allah iku makbulan ing lakon. Inna wa ta'ala wa ta'ala la yaksiru ayyusyraka bihi ora dipura sapa wae sira sing siriki sapa Allah. Wa yaksiru lan dipura sapa wae mak perkara digalikan sak sore mungkon kala sirik iman maring wong ya sawu kang sana sapa wae iman. Wa man disaba wa sirik sapa man digawe karena wa faqat taro isman ati. Alam karono torani ngali sira ila ladina maring wa kaizakuna kang bersina sapa ladina anfisah. Mbok delok ngomong sing sok suci. Wa hum al-yahud. Wong sing sok suci termasuk Yahudi. Hai tu qalu nahnu abna wa sebab. Balillahu zaki ma yasha. Bal orang ngono apa udawu zaki bersina sapa wa maning wong yasa ora ngesana sapa wae. Walai zamunan ana ora den ani wae sapa ngake fatilan ing sak sithik. Dadi ora ana wong jane undur ning ala sira ke fahali kau taruna gawe-gawe sapa ladina alam wal kadiban koro. Maka falan cukup apa bihi istira apa isman disane binan kang jelas. Alam tarono taran ngali sira ila ladina marung ake utukan den paringi sapa ladina nasiban bagian nang kita. Yuminuna haliman sapa ladina bil jibti wa tauhid lawan jibit lan tauhid. Sonamani itu dua perjo di Quraisy. Jadi dua berhala di Quraisy. Jibet tauhid. Mereka iman be jibet tauhid. Wa yaquluna lan ucap sing akeh ladina kafaru mari wong kafir. Wong kafir dikomentari diucapno haula. Ute mengkono-kono kufar iku ada luwih terpelajar luwih untuk dituduh. Minal ladina amanu tinimbang wong sing iman apa ning jalan dalan. Termasuk wong sesat wong sing yakini wong kafir luwih apik. Mulai kate mengkono wong akeh wa ladina wong la'ana gumuh. Kang laknati ing ladina sapa Allah wa taala. Wa man disabani wong jalan laknati sapa Allah falan tajala kunasi. Oh nggih besok kalian malam Senin brai, kula malam Selasa maling ngasih. Kula diutus langsung lagi Bapak. Bapak kudu geram, kula ditelepon langsung. Faidan untuk mungkin dalu nak betul dari awan maksud malam Selasa kan ngasih. Faidan mongko nalikono layak tunan nasa nakiro. Ulai kalladzina la'anahum wa may ya'anillah falan tajala kunasi. Amlahum nasibum minal mulki amlahum ana ta iku dhewe Yahud nasibun te bagian mulki saking kerajaan. Apa Yahudi duwe sedikit kekuasaan. Faidal la itu nana nabi. Faidan moko nalikane ngono la itu nawarange ke iso wong Yahudi ana ing manusa nafiron halis itu. Tidak cara pengiran. Iki khusus makbul sing modern. Nak cara pengiran makbul, nak wong Yahudi sithik kekuasaan iku prakteke ora tau ngekeki manusa sithik blas. Disangking medhite wong Yahudi ora tau ngamal blas iku cara pengiran. Jadi fenomena zaman akhir, misalnya World Bank nyumbang atau IMF nyumbang atau tokoh-tokoh LSM Yahudi nyumbang misalnya sekian miliar bahkan ning Aceh dan sebagainya. Nak cara pengiran tetap lain tunan nasa lagi. Lha iku delalah Mas Bro. Cara pengiran sebagian ketok bener ini. Sing nembe akhir-akhir ini pengakuan mantan mujahid sing saiki rame teng Amerika ini. Jadi buat bank ternyata gue disuruh ngerantender tentang negara-negara berkembang. Sing kira-kira ora kuatnya nyawa. Nah, gak kuat nyawa dijaluk minyake, dijaluk pripoten. Saya ini kan wonten di antara mantan pegawai bank dunia sing aku niku. Jadi intinya ngene, ndekne untuk triliunan nyumbangnya miliar. Berarti kan prakteknya urung nyumbang blas juga sing dikene duwe dhewe. Nyawa teh. Paham? Jadi ngumpul. Ini Republika hari-hari ini laporannya ini terus. Republika Jawa Pos. Bahkan Kompas. Dari cara orang internet, bahkan Kompas laporannya gitu. Nah enggak, misalnya Singapura nyumbang Indonesia. Meskipun 300 miliar, 400 miliar. Nah pasti Indonesia nilainya sangat ribu, jaga ribu. Jadi ketok, nah cara pengeran umpama Yahudi di kesempatan nasibun al mulki faidah baitunan nasa. Dia itu mau keputusannya Allah beda ambek sawangane. Nah sawangane ya mereka nyumbang.
Tapi nek sampean wis kenal, wis ngerti permainan dunia, ya hakikat ora nyumbang. Lah ini permainan kelas ini sama. Kados kita ngadepi Cina. Cina kan wadah ya, nek dikulai murah tenan, sawangane diskon tenan. Tapi wong sing ora perdagangan, ya iku awal sing gajuran iki kan. Di model ngono wong akhire kulaan ngene kabeh. Kita tergantung kabeh. Tapi yo dikulai wis murah oleh utang. Ora citrane apik. Padahal gara-gara citrane apik, orang tersedot di situ semua. Akhirnya wong Islam nyanyi. Tapi itu permainan. Jadi Quran harus ngeleng. Jadi amlalu nasibun nalun. Kita itu banyak turun nasana. Ambil sudura atau ngasuti sobong hati anak saya musuh alama atau keluar. Yang atas di barang kamaring ngeladina sebuah Allah wa ta'ala yang fadli sehingga anugerah ya Allah. Fakot atena mongko teman-teman parang kita. Mulane terus iku Mas Bro. Bahkan di Kompas itu ada anekdot ini. Ketika di Amerika ada pengakuan. Saat ini kan Irian Jaya baru rame-rame di Kongres Amerika mau diusulkan kemungkinan berpisah sampai Indonesia. Nah rasanya zaman Papera penjajakan apa pendapat dengan Irian Jaya tahun itu 69. Itu kan orang Irian kan. Tapi mau jadi anekdot. Jadi di PBB itu gini. Dari delegasi Belanda harusnya Irian terpisah dari Indonesia karena secara bentuk orangnya juga beda sekali dengan Indonesia. Orang ini besok bagian Indonesia bicaranya dari Belanda. Tapi delegasi Indonesia pinter. Lah apa nak besok Indonesia atau Irian mirip Polondo? Lah ya apa nak besok Indonesia atau Irian mirip Polondo? Dari anekdot akhirnya PBB mandek-mandek. Oh ya sama Indonesia ini. Mereka lu mirip ada apa? Intinya patonan penting. Nah, lagi mau Indonesia. Enggak juga ada orang Barat. Orang Barat ngandani anak-anak. Nak kamu nyumbang untuk orang Ethiopia, orang Afrika, mereka itu miskin. Yang benar aja, masa orang Eropa, orang Afrika miskin. Mereka kaya. Lalu nak kamu kok tahu? Ya mereka keriting sama. Apa bolehnya? Kuat salah. Wong Barat itu rambutnya lurus-lurus, agar keriting berarti nih salah. Nah Afrika keriting. Masa mah kelaparan? Mereka keriting itu nih salah. Kalau salah kelaparan. Dan dia makan arah mirip orang Indonesia atau mirip apa? Paham tuh, nanti kan nanti dia rasa apa naranya nyai kue terlalu dia. Itu kan malah untuk dia itu ya. Karena dia itu. Kira tak ulang untuk ulang apa? Malah untuk guru apa yang kita enggak bah. Subhanallah. Akhirnya dia begini manduk-manduk iya. Malah ya anekdot dia lah. Ya gara-gara cerita ini. Seperti paradok antara kebijakan Amerika dengan kebijakan Indonesia sendiri yang utang, kebijakan Irian Jaya yang sekarang ya berubah itu gono-gono. Jangan repot. Tunggali zaman itu pada pro wong Kristen. Gustur pro wong Kristen, dia nentang Gustur pro wong Kristen. Macam nak teng Jawa gak ketara Mas. Ning Jawa wong Islam mayoritas. Dadi wani wong Kristen itu ide kita mayor. Tapi tak kokno wong sing lemah. Sing tegir uripe mbura wong Kristen. Ditegir uripe ning Irian Jaya, tenggene timur. Kok betul kebijakan Gus Dur iya, jenenge nak rukun. Bagi wong Islam sing jar buruhe wong Kristen, utawa wong Islam teng Irian Jaya, teng timur-timur kan milih rukun apa? Mereka kan minoritas kan. Jangan-jangan kita berani melihat ini Jawa mergo mayoritas orang-orang kebenaran gitu. Nyatane kita nang Irian Jaya utawa ditegir buruhe wong Kristen, Muslim sing buruhe wong Kristen, kok nyoba banyak sekali. Awalnya banyak seperti orang mriki sing merantau ke Batam dinten. Rata-rata majikane Kristen wong Muslim. Kira-kira ngomong. Jadi dia itu masalah-masalah yang mesti peka. Artinya peka itu tadi. Kita itu kalau sawangan bela wong Kristen kayak Gus Dur ya repot. Tapi kowe anti ya repot. Mulane bener Nabi istihad itu salah di ganjar. Pokoknya pilihannya aneh. Dan Nabi yang istihad salah diganjar di sitok. Pilihannya aneh jadi istihad. Aneh, itu sama aneh. Jadi pilihan istihad. Nggak usah perkara gede perkara cilik. Kowe manja anak apa ora? Tak manja anakku. Ben ora seneng duwe wong liya.
Mbok manja mari nakal. Gak manja malah njaluk wong liya. Tadi lihat ngoten, mbok manja njaluk ning bapak apik. Gak manja potensi njaluk wong liya. Tapi ketika mbok manja potensi lama. Istihad. Artinya memang riskan ya, sama-sama mungkin salah. Tapi kalau niatnya baik, artinya kita memilih satu pilihan istihad itu niatnya baik. Itu diganjar. Memang nggak ada pilihan yang tanpa efek manapun tidak bisa. Kalau gue kenal kiai gede, kenal kiai misalnya masuk. Dari segi itu wong soleh kita apik kenal. Tapi dari segi gue dari orang di mental tanggung jawab yang prosesi aku enggak ada. Kan banyak tuh masuk ya. Gini saja contoh. Orang sak Maspur, sak Ahmad, sak LLI dua ilmu, dua kredibilitas di komitmen. Gara-gara kenal kiai gede mestinya potensi mandiri, nyai cilik anak itu akhirnya jadi candal. Itu jadi bendera. Akhirnya sekedar bendera. Sementara LLM itu bisa membangun Islam di kono, masih bisa membangun Islam di sini. Tapi daerah apa? Fisik. Sementara beginilah kayak Fuadin, kiai bertanggung jawab dengan proses pengajaran Quran, masjid dan apa. Di sini masalah ijtihadiyah. Tapi ketika ada daerah kiai belajar potensi ijtihad kita salah, mau minggu atau toro. Diberi cara berpikir kita tentang Islam salah. Untuk gak timur mursyid, jadi orang yang mengingatkan. Makanya sedengan kasusnya tinggi lah. Jadi kamu ini dapat ilmu dari saya dari guru saya atau dari kita. Saya sendiri juga tidak langsung merasa benar. Nak begini menasihat dari pengiran konsultasi. Nama ini mau ngomong awam kalau kiai kalau itu pengiran. Darah kanjeng kula kan. Iki ngeluh ora oleh to. Umat ngeluh ngarepe kiai ngeluh ngarepe keliru, kalau gue ada kodok rumah asal, kodok maten, nyak mas bro, udah maten belum? Ya itu lapor menuso. Lapor ke bentuk ya? Ya itu laporan mengira, ya itu. Kali ini rame-rame mas, koran-koran tentang Republika, tentang itu lah gede pemimpinannya, pengakuan. Memangnya dibukukan betul di publikasi orang siapa jemput. Jadi memang sudah rumput, permainan rumput. Nah, permainan betul rumah tuh ya. Permainan dunia murno. Tapi sampean bela Irak nih, Saddam killer tenan, dibunuh tenan. Bela Amerika itu kafir. Mulai jeling waktu zaman perang Iran sama Irak. Iran sama Irak itu sama Muslimnya perang. Ketika ini memang jadi gitu. Dia nak bela Iran ini dosa, Iran Rusia. Tapi gue bela Irak berarti ridho Dzurriyyah Rasul dibunuh. Mergo hampir 50% penduduk Iran nak Dzurriyyah Rasul. Hampir 50%. Perangnya antar kiai gitu ngoten pun repot. Jadi masalah ijtihad itu repot. Kowe pro kiai sing kedunya. Iku yo repot. Kiai kok kedue. Kowe pro kiai kiri yo repot ora di reputasi. Ngurus awake dhewe ra iso mbok bela. Khase kiai mimpin umat, lan kiai kiri mbok bela, ngurus awake dhewe ra iso mbok bela piye. Kita misalnya pro madun dari segi marat kita saat ini, tapi nggak mungkin dia maslahatnya umat. Kira-kira kayak pondok era kuat, di madrasah era kuat. Padahal yang namanya publik kudu disokong pondok besar, madrasah besar. Urusan umat ini kan harus disokong oleh lembaga yang sehat. Ya betul mungkin lah. Misalnya kiai soleh kuno kiri gitu, sampai cara memperdayakan umat gitu. Buat pick up sih, buat kami sih kopo. Yang dia betul tidak ada. Karena kita tetap butuh lembaga publik ya dua mal jamaah ya. Yang sudah teruji jamaah kan pondok jajaran, pondok merukem, pondok apa? Pondok Aljune. Kalau pondok kecil mbok belo lagi ngawiti nggih bangunan fisik saja. Misalnya kiai besar kita tinggalkan, kita backup madun, lagi ngawiti nggih bangunan tok nggo energi. Urung ngawiti nggih daya tarik sing sama santri 10. Piye supaya umat Islam terperdayakan ke sono, terus dadi 1000. 10 dadi 1000 ya wangel wong gak menarik. Itu kok ora. Jadi susah. Lumayan sih. Makanya masalah ngoten repot. Iku mau kudune bener kok diskusi PBB. Apa nek santri ki njiran terus madun luwe apik ya. Apa nek ora mirip wong Indonesia terus mirip wong Londo. Jadi saiki kan logika. Apa nek modho-modho gede terus madun luwe apik. Kan tidak mesti juga gitu. Bukan sekarang itu banyak ya masalah-masalah begitu. Jadi umat Islam terjadi adawa kan itu. Ya gak ditanya Mahfud, kiai yang melok pilkada. Padahal di bawah ya. Itu ditekan juga. Ya kata orang bawah. Kiai mata itu.
Lalu kiai ini mau paling nggak gue balik pada tahu habis kamu gimana? Kiai ya mantan anak muda malah. Saya nomor atau gono itu kuat. Tapi gimana? Nggak apa-apa biarin, malah normal. Malah roh orang dikit biasa aja malah orang itu kayak lain. Jadi masalah istiadat itu nggak ada barang kan berarti. Jadi masalah istiadat. Ya tentu paling gampang kan, sama di pondok paling bingung. Nak sehari kamu tekan saat santri melarat kamu tekan sehari. Agar alami ramah tenang. Agak maju tenang di bodoh. Tenang urusannya paham. Di bodoh tenang. Jadi lah bos. Pemimpin ADM, cek kancam, cek keluargamu, cek IPM. Alami bodoh tenang. Nak buat target, yang mantau tenang sering target. Hari ini apa lagi ya? Hari ini harus sudah sholat, hari ini sudah jam ini harus sudah. Itu mantau tenang. Jadi tak rumah IPM, tak rumah software. Buat target tak mantau tenang. Esok udah stami kora-kora. Jam mulu kudu ini. Mantau tenang kan? Kok gue nak diatur-atur sih? Ayo buat alam enak tenang, tak sempatnya. Yo nakal, tenang bosan. Itu aja lah percaya. Ini jadi masalah istiadat. Mengenai ketika orang itu Mas Kurono sing tanya Gus Dur kok mulaikan kontroversi tenang. Mengenai orang agak dikileni itu tidur tenang. Nah kalau itu itu perlu tenang, perlu nak ngurus tenang. Tapi dikileni terus, ya ngawur tenang. Itu masalah istiadat. Masih Mas Ari aja ya nggak bisa jawab ketika ditanya. Zaman beliau malah Masumi kan ngeten-ngeten balai ya misalnya ini bener lagi Masumi ya. Ketika Masumi mulai melenceng beliau aja menang. Tapi yo repot guys. Sama kayak Ijal dua Yuswan Ijal gitu. MUI itu kan gak sekelompok orang-orang soleh karena ulama pemerintah jenengan kok derek. Pemerintah itu senengane dia organisasi. Gak kayak MUI dia organisasi jadi dia narkoba. Repotnya kan kalau manusia itu terlanjur aktif. Karena terlanjur aktif itu semua kebaikan harus diberikan. Makanya dari Imam Syafi'i manusia itu mesti punya teman jelek dan baik. Nah, teman baik itu dioptimalkan, yang jelek diminimalkan. Betul jadi kita ini kan hidup di bumi. Misalnya taruh saja kondisi Indonesia. Tahu-tahu di mata politikus, kiai dan Islam itu dalam konstituen. Bang, ini tak cerita deh. Jadi di mata Pak Harto, umat Islam yang mayoritas konstituen. Jadi tidak umat Islam melihatnya itu konstituen, umat politik. Sehingga banyak menghibur mereka dengan masjid Pancasila, dengan Ismi dan sebagainya. Itu sunnatullah, sama. Idam Samawi melihat kiai itu orang yang punya masa. Jadi dia butuh suara. Akhirnya kiai yang punya karismatik didekati. Nah kiai selalu akan melihat amir pemimpin itu ya ada potensinya untuk menggerakkan Islam. Kalau nak buka ini Islam, senang kiai paling enggak dibangun masjid, paling enggak dibangun pondok. Mereka bupati terus kebijakan bangun, agak para kiai lah tetap bangun komplek, membangun stadion kan gitu. Justru karena bupati tetap bangun, dia di antara alokasi dana tidak untuk stadion semua, tapi untuk pondok untuk masjid. Akhirnya banyak kiai yang dengan kalkulasi ini, oke, kita pro bupati. Meskipun ya baik juga kiai yang anti bupati, berkehasilan pemimpin rata-rata dolim markai, nak tak parah kisah sih di mantan aku, akhirnya anti bupati. Tidak apa-apa kalau asal berangkatnya sama istiadat sing gak hadul nafsi. Asal gak hadul nafsi, kuncinya gak hadul nafsi. Ini kata lah maksudnya hadul nafsi. Kiai Mustaqim itu zaman kiai mentabukan Golkar. Kiai Mustaqim itu kiai Toreko yang pertama kali wani Golkar. Kiai Mustaqim Jombang. Tapi benar-benar jadi undang betul dari ulama universitas paling maju di NU. Paling bagus. Ya karena berangkat dari jihad memang dia itu berangkat dari. Yang saya yang kebetulan jadi zaman itu sangat dekat dengan Pak Zaini. Pak Zaini itu saat Kiai Mustaqim Golkar itu sering curhat itu. Waduh, ini kiai gara-gara Golkar. Jadi beliau punya hitung-hitungan, suatu saat nanti fenomena modern NU itu modern itu, makanya dia sering ngomong Golkar gara-gara itu dia memang saat ini cerita berkumpul anak-anak saya tak kuliah kira tenang jadi ngomong kuliah
Orang ino tuh dia betul. Sama alasan jadi kiai. Mustafa anak kanan, alasan jadi kiai. Ino. Betul ini sebuti. Secara de facto yang pegang agama itu kiai mufid, kiai memun, bagiannya itu. Makanya kiai itu kan yang pegang agama di publik. Tapi ketika kepingin maju anak santri ini, sekolah itu izin terakreditasi terdaftar kudu ngemis di departemen. Departemen jenis wong kampus. Nah, orang ini bisa berbayar loh. Ini ada kayak open. Kok pengen maju anak umat tenan kudu ngemis. Wes ngono santri ini kok Ahmad bin Mustafa. Kok salah? Kok setuju modern? Kok itu salah? Tapi salah pura mau zaman mondok. Mau reputasi ini salah ning pondok yo. Amen masakan mbek jagongan. Hanya nggak punya reputasi nyumbang pondok loh. Ada pondok butuh bangunan, butuh tempat mandi, butuh WC. Wih, ya mau sih rata-rata mas Bro, untuk gunung. Ya memang, saya itu kan musyawarah betul sama guru-guru saya. Akhirnya ngerubah sih hati. Ya mesti bodoh-bodoh kalau anaknya sekolah anak. Lah anak sing ijek terkendali kalau memang pinter. Di sekolah anak tak usah gede, jadi potensi pacaran, mobil ringan. Hanya wis oleh di sekolah anak kuliah teng Mesir. Lah nek sing over, langsung mulai cilik di sekolah anak. Ya padahal sing over. Tapi itu Mustafa, betapa istihad ini itu sudah dipikir sebetulnya zaman Mbah Ahmad Siddiq, zaman Muhammad Siddiq sering jagoan dengan bapak. Dia mau tenang. Jadi bingung. Aku nak salah. Ya ino tenang. Ino zaman satu zaman saat ini gimana? Zaman bangun masjid, zaman kiai ini, sepegang umat Islam sampai yang kiai masjid. Tapi prosedur jalur sumbangan ono tanda tangan RT, RW sampai lurah. Kadang lurah itu gue rumus soleh ora. Lah berhubung gue kiri lurah madang gue sebelah. Akhirnya belum lagi. Iya, kasih kino tenang. Akhirnya yang kedua ya terus rubah. Yang dulu sampai zaman pondok ngidolak Marat. Tak usah roh dino lurah kan rubah. Kino tenang jen Marat kan lho. Ora rasane waduh iya. Ora rasane. Enggak, di pangkat sendiri lurah, malah kayak mikir lurah, gak perlu ngemesnya ini kan begitu. Lurah. Makanya saya tuh minta sekali kados ke Ahmad dunia atau calon kiai kados Mahfud Lek Lukman. Apa sih susahnya dialek? Kados kula lah mau tanya sama guru saya. Apa sih susahnya dialek? Mereka kan banyak orang-orang soleh masih tersentuh oleh kita. Kayak kata loh, misalnya kalau sampean bawa kita di anaknya kan mesti kenal kan. Kayak belum gak sampai ngawiti omong mboten. Karena soal engko nak ngomongi terus ngene hatu nasi. Wae kuwatir kecewa berarti kowe berangkat ora krana amru wong. Kecewa sampean. Nek berangkat krana amru kecewane temudi. Mun pede diketakno pengiran krana amru. Engko misale kecewa lho boten kecewa sampean. Kok sampean golek nafkah? Sampean golek nafkah adu roti krana amru golek nafkah. Gak payu lah boten kecewa. Ambek goleke kan boten kecewa. Tetap sudah merasa ibadah karena sudah ikhtiarnya begitu. Ya sama, kita diskusi tentang Amruddin dengan tokoh-tokoh itu ya ada gampang kecewa karena kita atas nama Amruwo. Jadi itu masalah-masalah ini mumpung saya masih hidup, tak ingatkan terus. Jadi masalah-masalah sing nopo Mas Bro istihad Bali Maksum Mbak. Itu kan menang itu. Kata Kiai Memun tuh kalau cerita sama saya guru terbesar urusan negara itu Bali Maksum. Bali juga berguru sama abangnya Mbak Maksum. Di dulu zaman itu mau ada organisasi yang namanya Mbak Maksum lah ya setuju ada gitu. Tapi ketika Mbak Sim meyakinkan ini loh, ada organisasi ini, kiai kumpulan kiai itu ketoro gergete agak organisasi, akhirnya kerso, kiai sepuh kerso. Jadi Pak Inayat Dawori maal jamaah, kita tetap butuh jamaah. Ngerasa ini loh musola, lagi bangun musola mari rasing tentang jawab, nanti tentang jawab itu ngerasa. Ini mau bangun masjid ya, dia kebijakan apa sama rakyat? Misalnya taruhan habis 100 juta. Jadi pikirannya sama kemungkinan proposal politik untuk ngemis. Resikonya bodoh. Ngemis itu dicueki orang juga. Misalnya pemberdayaan rakyat terus jadi rasa untuk pejabat. Apa nak tadi pejabat gak kalahin aneh. Mau juga desa itu nak cangkemnya ya, lagi barang ewe cangkemnya buka dimai. Kan sama kan potensi inane. Akhirnya ubah. Dimulai gigi besar zaman Mbak Ali, sinten Mbak Musta'id sampai Mbak Ahmad itu kan anaknya muda kuliah. Saya ini yang terakhir kan uang mitos saham benteng terakhir rubah. Kayak tinggal coba yang bodoh itu. Tegal kerja. Bon tetap mulai. Yang putri akan yang kuliah. Sebetulnya
No tetep mau rubah. Balik mana kirane bojone cabut ya. Rubah aja. Boleh. Fakat atena ala Ibrahim al-kitab wa mata wa atena bukan azim. Malam Sabtu tanggal pinten Pak?